penduduk di situ itu kan sebagai penduduk BRN. Ya. Biro Rekonstruksi Nasional yang tahun 1952. Ya. Kebetulan pada waktu itu yang beragama Kristen itu kan hanya Pak Hadi Sakiman dengan Pak Cipto Wabiman. Ya. Dua orang itulah yang pertama tahun 52 itu yang dari Jawa sudah beragama Kristen gitulah. Nah, orang dua itu kan secara kebaktiannya kan hanya di rumahnya Pak Cipto itu sementara kan, masih berkumpul dua orang itu. Kemudian datanglah Pak Yatin, datanglah Pak Tukiran. Itu udah tahun 54 itu. 53 Pak Yatin, Pak Tukiran, Pak Satyo itu kan yang datang menyusul transmigrasi itu BRN itu kan. Artinya bukan asli BRN mereka itu ada warga BRN yang nyusul belakangan. Nah, setelah ada beberapa orang jamaah yang dari keluarga Pak Hadi Sakiman itu, nah kebaktiannya itu secara berpindah-pindah. Pertama di tempatnya Pak Cipto Wabiman itu, kemudian di tempatnya Pak Yatin, yang sudah meninggal juga semua udah almarhum itu. Ya, betul. Pak Yatin itu kebaktiannya. Kemudian datanglah petugas-petugas puskesmas itu kayak Pak Suharjo, Pak Mantri Sabulun itu udah dari tahun sekitar 50-an, 9 hampir 60-an itulah mereka datang di situ. Kebetulan mereka itu beragama yang sama gitu loh. Pak Atmawiono itu itu BRN, tapi mereka itu penggabungnya sekitar tahun 50-an 9 itu baru gabung mereka. Itu. Nah, kebaktiannya itu kadang di tempat Pak Cipto Wabiman, kadang tempat Mbah Yatin. Terus karena ada penduduk yang baru yang petugas puskesmas itu mantri itu Pak Suharjo itu, ya kadang di tempat Pak Suharjo. Jadi nggak tentu kebaktiannya itu pindah-pindah. Pertama tempat Pak Cipto itu, kadang tempat Pak Yatin, kadang tempat Pak Suharjo itu di 3 tempat itulah tempat kebaktian awalnya. Nah, sekitar tahun 64 saya ingat itu 64 itu karena adiknya Mbah Yatin itu nikah, Pak Yatin itu nikah dengan keluarga kita juga itu Mbak Koginem 63 itu nikahnya itu udah di Pak Cipto itu di rumahnya Mbah Cip itu pemberkatannya saya ingat itu waktu itu masih. Nah gitu. Tapi masih kadang juga masih kebaktiannya masih tempat Pak Suharjo kan gitu. Ya, keliling. Gitu. Tapi pemberkatan saya ingat pemberkatan Mbah Yatin itu waktu itu dilaksanakan di tempatnya Pak Cipto itu yang pertama kali saya ingat. Itu pendetanya adalah Pak Siswo Dwijo dari Metro dulu. Siswo Dwijo ya dari Metro itu pendeta dari konsulen itu. Ya konsulen itu pendeta konsulen itu Pak Siswo Dwijo itu dari Metro. Kan pendetanya belum tetap itu kadang Pak Siswo Dwijo, kadang Pak Abner itu orang dua itu yang sering datang. Pak Abner yang dari Kota Bumi dulu. Itu pendeta tua. Pak Deku. Iya. Itu pendeta yang tua yang sering berkunjung dulu, yang masih kebaktiannya berpindah-pindah dari Pak Cipto ke Pak Yatin, kemudian ke Pak Suharjo itu. Tapi saya ingat betul bahwa pemberkatan Pak Yatin itu dulu sama ayunya Pak Yatin itu Mbak Ranti. Iya. Udah almarhum semua itu dulu di rumahnya Pak Cipto Wabiman itu, di tempat Pak D kita itu. Tuh. Nah kemudian Pak Cipto kan mengasihkan tanah itu yang sekarang di tempat gereja itu. Tahun berapa, Mas? Itu. Mulai tahun itu enggak itu memberikan tanah. Berpindah-pindah itu mulai berakhir adalah sekitar tahun 60-an 66 tahun 66 itu mulai masih berpindah-pindah dari Pak C ke Pak Yatin, kadang ke Pak Bu di Pak Mantri itu kan di Pilat itu masih pindah. Nah 6667 saya ingat betul karena Pak Cipto Wabiman itu sudah membangun rumah papan yang besar di depan itu dulu, maka ditetapkan dipakai untuk
Kebagrian lah rumahnya Pak Cipto Wabiman itu. Rumah papan yang depan, dulu rumah papan besar rumahnya itu. Ukuran sekitar 89 atau 810 dulu besar papan rumahnya itu. Nah, karena disengaja dibuat untuk kebaktian itu. Ya. Itu sampai dengan tahun 78 kalau nggak salah. Ya, betul. Sampai tahun 78, ya tahun 78. Terus kita mulai merintis waktu juga membuat rumah besar. Betul. Memang sengaja oleh Pak Cipto Wabiman itu untuk ibadah. kebaktian gitu Ya, loh. Jadi betul. sudah nggak pindah-pindah tapi sudah ditetapkan di situ gitu loh. Ya, lalu tahun 78. Lalu setelah ada di situ beberapa tahun kan, mulai berpikir Pak Wabiman menyerahkan tanah yang ada di sekarang tempat gereja itu loh. Oh ya, sebelahnya itu. Pokoknya itu tanah itu saya serahkan ke gereja. Ukurannya waktu itu memang nggak diserahkan ukurannya, pokoknya tanah untuk gereja gitu. Terus mulai dibangunlah gereja yang lama, yang kecil depan itu, yang dipakai sekarang itu kan. Ya, dulu kan papan itu Pak, papan atau gedek atau apa dulu? Bukan, langsung tembok itu. Oh langsung tembok ya? Papan itu punya. Langsung tembok kecil. Yang papan itu malah punya. Itu dulu tempat rumah. Oh malah rumah yang papan ya. Ya paham. Yang papan itu rumahnya Pak Cipto dipakai untuk kebaktian itu loh. Nah punya gereja itu sekitar tahun 82 ya, saya menjadi sekretaris itulah mulai membangun itu secara gotong royong, secara kecil-kecilan. Terbentuklah gereja yang kecil itu gitu. Gereja ini ya, permanen ya udah ya. Yang permanen tapi yang kecil itu ya, depan betul ya. Ada fotonya. Yang kecil itu kan memang gotong royong, ya kecil-kecilan namanya karena waktu itu warganya juga belum banyak itu kan. Itu. Nah kemudian 8 sampai saya ingat saya itu 78 mulai merintis itu, mulai merintis apa ya? Merintis bangunan itu. Mulai merintis bangunan. Tapi kayaknya 75 itu masih di tempat Pak Cipto itu rumah. Dari tahun 80-an kayaknya sudah mulai dipakai itu. 80. Mulai dipakai tahun 80-an itu. Nah, kalau di data arsip itu Bapak sebagai sekretaris pembangunan, tapi tahunnya tertera di bulan September 1980. Itu baru panitia pembangunan. Artinya gedung gereja ini belum dibangun gitu ya atau seperti apa? Itu sebenarnya gedung gereja itu udah dibangun, tapi kan waktu itu sudah dibangun tapi belum maksimal gitu loh. Karena kan kita pengen ngajukan minta bantuan itu kan harus dibentuk panitia kan. Ya, saran-saran dari Pak Pujo Pendeta Pak Pujo dulu kan. Ya. Untuk sambil membagusi gereja ini harus ada bentuk panitia supaya kalau ada minta bantuan, ada yang bantu kan jelas gitu loh. Iya betul. Maka dibentuklah panitia pembangunan itu. Saya ingat ketuanya kalau nggak salah Pak Atmawiono. Betul ya Pak. Pak Atmawiono ketuanya, saya sekretarisnya, bendaranya Pak Cipto Wabiman. Oh, artinya itu mau memperbarui lebih baik lagi gitu Mas? Ya. Kan yang belum sempurna. Apa namanya? Baru setangkep aja, belakangnya itu belum ada. Sehingga tempat kasturi apa? Kansasturi. Ya betul, Kansasturi. Di belakang itu kan belum ada dulu, baru depan aja. Depan saya emperannya belum ada juga dulu. Jadi masih perlu setangkep lah, artinya itu sudah ada. Karena bata juga gotong royong waktu itu buat sendiri, jadi apa sendiri. Nah, untuk membagusinya, untuk lebih itu kan harus supaya dapat bantuan gimana, apa melalui harus dibentuk panitia gitu loh. Iya betul. Maka dibentuklah panitia itu atas saran dari Pak Pendeta Pujo. Oh, saran dari Pak Pujo. Maka dibentuklah panitia ya yang diketuai oleh Pak Atmawiono itu. Saya sekretarisnya, kemudian bendaranya kalau nggak salah Pak Cipto Wabiman apa siapa ya waktu itu. Iya. Ada datanya. Kalau nggak salah, datanya ada itu Pak. Nanti. Nah itu kemudian berlanjut sampai 1882 ya udah
di chat tapi hanya baru belum rapi benar itu ya udah belum seberapa itu. Karena saya meninggalkan itu tahun 83 saya. Oh iya, jadi artinya dari 82 ya terakhir cerita itu ya. Ya saya 82 terakhir 82 83 saya 83 awal 83 bulan berapa ya terakhir. Iya. Terus terkait dengan nama siapa? Mbah Widyo itu masuknya Mbak mulai Widya itu kapan? kan, Berbarengan dengan siapa ya, Pak? datangnya Iya, apa barengan seangkatan dengan Pak Mbah Yatin atau Mbah Widyo? angkatan dengan Pak Yatin itu. Oh. Pak Widya itu masih bujangan dulu datangnya. Jadi tadi ada nama Mbah Cipto. Yang pertama memang angkatan itu Mbak Cipta Wabiman dengan Pak Adi Sakiman itu memang yang sudah berkeluarga Betul. datang ke situ. Lalu Nah, terus disusul lah tahun berikutnya datanglah Pak Tukiran Mbah Yatin. dengan Pak Yatin itu sebagai warga saja, sebagai Warga anggota ya? keluarga datangnya itu. Saya nggak pakai anggota keluarganya dari Pak Adi Sakiman itu. Pak Sukio juga ya. Nah, Kak Sakio, Dalimin itu kan datang karena Amin. dia keluarga pulang ke Jawa ngambil itu loh, gitu loh. Terus termasuk Pak Widyo ya. Pak Widyo ya. Itu juga Tukiran itu. seangkatan dengan Pak Yatin ya. Iya, angkatan dengan Pak Yatin. Oh, masih muda Widyo. Iya. Sekitar tahun 53 tadi ya di catatan sini ya, Pak ya. 53 sekitar 53 Ya. dia. Belakangan dia datangnya itu. Oh, malah belakangan. Iya, paham. Ya, belakangan yang datang pertama itu kan BRN itu kan Pak Cipta Wabiman dengan Bapak itu Pak Adi Sakiman itu. Oh, jadi yang asli BRN ya. Untuk yang lain ini Iya, yang si BRN. Pak sama Pak ini sama Pak Atmawiono. oh, Pak Atmo itu, cuman dia belakang ini ya, datangnya tadi mana Pak Atmo? Iya, Pak Atmo Tapi sekitar dia 59 ya. masuknya. Dia menjadi orang Kristen itu kalau bukan dari awal dia setahu bukan saya dari itu saya awal. udah besar baru tahu gitu loh. Iya. Jadi belum bukan dari awal. Artinya sebelum tahun 65 kayaknya dia tuh mendekati karena waktu itu kan waktu G30 SPKI kan orang Betul, bingung betul. harus beragama Ya. gitu. Kalau enggak disangka komunis kan. Iya, betul. Maka banyak yang lari lah, ada yang lari ke Katolik, ada yang lari langsung Islam ya langsung Islam betulan gitu loh. Nah, kalau Pak Cipta Wabiman dengan Pak Adi Sakiman itu memang sudah memiliki kepercayaan itu Iya, dari toh sana. makanya. Maka dari tokohnya di Girijo itu Pak Atmawiono itu setahu saya langsung masuk Islam itu, masuk Kristen itu tuh. Artinya seingat saya itu dulunya belum Betul Pak Atmo ya. Betul, Pak. belum dari Jawa itu belum begitu kayaknya sudah di situ gitu. Iya, betul. Seingat saya sudah tahun 60-an dia tuh. Ya, sekitar 65. PKI waktu masa-masa PKI itu ya, Pak ya. Iya, saya ingat dia tuh masuk apa jadinya orang Jadi Kristen Kristen. tuh. Oh. Sekitar itulah kayak Iya. saya ingat saya. Betul. Karena saya 65 masih udah ingat tuh, aku udah ingat betul itu. Keadaan, situasi, kondisi dan itu sudah ingat saya. Karena saya udah kelas 1 SD itu, kelas 2 SD saya 65 itu. Kalau Mbak Sindu, Mbah? Ya sama itu, Mbak Sindu kan gara-gara suaminya terlibat itu terus diajak Pak Atmawiono ya mempunyai supaya cekelan ya masuklah Kristen ke Mbak Sindu. Jadi Mbak Sindu ini masuknya karena diajak sama Pak Atmo itu ya. Pak Atmawiono, Berdekatan. pembinaan Pak Atmawiono itu. Terus Dulu kan keluarganya Pak Atmawiono itu juga pernah diajakin tapi kan terus kembali lagi terus milih agama lain beragama lain gitu. Ya. terus Dengan Pak Sindu, Mbak Sindu itu. Iya. kalau Mbah Ranti itu tahun berapa, Mbah? Ya iya, Mbak sama. Dan keluarga Pak Yatin kan datangnya bareng Lek Tukiran itu 53-an itu kan. 53-an. Masih bujang. Nggih. Kan masih bujang Pak Yatin itu. Oh, nggih. Terus Mbak Ranti itu juga belum masih gadis gitu loh. Berarti tahun Terus ngambil lah emaknya itu dibawa ke Lampung Mbak Ranti itu. Oh, nggih. Mbak Regol yang udah Mbak ninggal Regol, iya, Mbak mamanya Pak Regol. Yatin. Iya. Udah ninggal itu kan. Itu
Nah, Mbak Yatin itu, Mbak Ranti itu waktu nikahnya aja aku masih ingat tahun sekitar tahun 65, 64, 64, 65. Karena waktu itu yang nyusul pendeta ke Metro, ke Pak Siswodojo itu saya dengan Bapak. Oh, Saya ingat betul keberkatan Bapak itu. mm. Itu ada kata-kata apa namanya? Niki Bayu Kuro Badi Sesiman kalian Pak Marto, nah, itu saya ingat betul supaya diresmikan pernikahannya itu loh. Oh, iya. Itu saya ingat betul tahun 64 itu ke Metro saya dengan Bapak undang Pak Pendeta itu suruh memberkati Mbak Ranti itu sama Pak Marto itu. Oh, jadi. Oh, Jadi. ya ya. Terus Kalau di Bisa pernah saya ngasih teko. kalau di situ itu yang tahu sejarahnya ya mungkin sudah nggak ada lagi kalau di ya udah makanya ini nggak ada lagi selain saya, bukan saya ini loh, saya kayaknya sudah nggak ada, nggak bisa ditanyain lagi karena sudah nggak ada sih. Mas Harto kecilnya besarnya nggak di situ, iya sudah meninggal juga Mas Harto kan. Itu ya. Iya. Jadi ya yang tahu sejarah dari 83 ke awal ya saya. Kalau 83 ke sini saya udah nggak ngerti lagi ya. betul. Nah, nanti kami akan lanjutkan ke 83 selanjutnya, itu kan perlu data-data Ya, yang 83 masih ada itu mungkin. majelisnya masih sudah dipegang Pak Atma Wiono, ketua Pak Cep juga, Mbak Hadi, ada itu juga orang-orang tua itu. Baru sekitar tahun 90-an sekian sudah anak muda itu sudah. Ya. Terus Itu udah dulu pertamanya majelisnya yang pertamanya siapa aja, Mbah? Waktu ya zamannya pertama ya Pak Pak kayak Bapak Adi Sakiman, terus Pak Cipto, itu kan Pak Cipto dulu, terus Bapak ganti-gantian, terus Pak Atma Wiono, Oh. nah, gitu. Yap. Pak Atma Wiono, terus Pak Taselan, Petrus Taselan pernah juga yang di Kota Bumi itu meninggal itu kan udah. Taslam. Itu Taselan, Petrus Taselan itu pernah juga jadi majelis itu. Bapaknya Mbak Lydia. Ya, Petrus Taslam. Mm. Majelis. Ya Oke. pernah itu. Pendeta Kalau saya belum pernah jadi apa ya, majelis. belum pernah menjadi majelis, cuman ya itu kayak saya ingat saya hanya bantu aja kalau apa ya. Oh, khotbah. bantu ya kalau ada surat menyurat ini tadi ya. Tapi Ya, khotbah juga, pengurus. Pengurus gereja termasuknya, Pengurus. tapi statusnya Pengurus gereja tapi bukan ketua majelis, Oh bukan. ya, itu. Kayak Pak Atma Wiono waktu itu majelisnya. Waktu itu. Ya. Saya itu terakhir itu hanya menjadi pengurus majelis ikut gereja GKL Tanjung Karang pernah dulu. Anggota majelis juga. Oh, tapi di Tanjung Karang ya, Pak? Ya, pernah saya dimasukkan anggota majelis Tanjung Karang juga pernah. Di tahun berapa ini? Itu tahun 81, 82, 83 itu terakhir saya. Kamu terakhir ya. Ah. Tapi kalau di Hargomulyo nggak jadi majelis ya, Mbah? Enggak, saya kayak Pak Atma Wiono majelisnya, saya anggota majelis saja. Oh, anggota majelis. Karena waktu itu kan Oh, yang dari pengurus yang paling itu muda beda. saya kan. Terus Pak Atma Wiono, terus Mbak Hadi, terus Pak Cipto itu kan masih gagah-gagah dulu, masih Tapi ya majelis. itu. Tapi saya anggota majelis itu loh. Karena yang khotbah ini ganti-gantian, saya, Pak Tukiran, kadang-kadang Pak Anggota majelis bisa. Mbak Hadi, kadang Pak Cipto gitu loh. Kalau di luar itu Pak Petrus dulu Pak itu waktu masih di situ sering khotbah itu. Ya. Tapi kalau dari tahun 81, 82, 83, ya 80-an lah, 83 itu memang saya agak mendomisili waktu itu kan, mas kegiatan di situ artinya. Itu karena yang paling muda Ya. waktu itu. Nah, yang sering ke Talang Jawa juga saya dulu, bagian ke Talang Jawa gitu loh. Berbarengan dengan Bapak waktu itu yang menjadi anggota majelis ya bahasanya ya. Itu siapa lagi, Pak? Selain Kan Bapak? saya Pak Atma Wiono waktu itu, Oh, Pak jadi Cipto Wabiman. Pak Cipto Wabiman ya. Cipto. Itu. Karen tapi ya sesuai saya kon jemput. Terus Pak siapa tadi Dalimin? Iya. Kalau Pak Dalimin pernah jadi pengurus nggak, Pak?
Oh, itu dulu sebelum saya itu ya cuma anggota majelis juga. Anggota ya. Anggota ya. Apa benar-benar. ya? Situ kan dibagi-bagi toh, ada bagian diakonia, bagian apa-apa Nah, gitu. iya, iya, Saya benar. udah lupa itu. Oh, sempat itu ikut juga ya Pak Dalimin ya? Iya, pernah ikut juga. Ya, Pak Dalimin, Pak Widyo itu, Pak Yatin itu. Oh, video anggota. Jadi, ya, itu anggota majelis itu, anggota majelis. Dulu awalnya sebelum di bawah tahun 70 itu namanya bukan GKL, itu belum. Ya. Masih GKJ ya itu. GKJ. Masih ikut GKJ dulu. Itu mulai ikut GKJ itu dari tahun 52 atau gimana, Pak? Iya, 52 itu kan belum di Lampung kan belum terbentuk GKL tuh kayaknya. Itu masih GKJ. Itu nama GKL itu kalau nggak salah itu ada sidang sinode di mana itu pernah diadakan di Lampung sidang sinode itu di Teluk. Arah bukan di arah Lampung Timur itu mana lah? Lampung Timur. Oh, di Lampung Timur tuh. Nah, di apa? Sukadana. Kota, bukan yang di pertama pinggir jalan gede ini loh. Waimili atau Bukan. Sini satu lagi. Sidomulyo. Kota. Di kotanya ya? Bukan. Iya, di kota. Sebelum Jepara. Pinggir jalan itu mau masuk ke Jangan-jangan gereja itu. sana. Pinggir jalan, gereja depannya ada lapangan. Jalan lintas tuh jalan lintas mana Sribawono di Sribawono. Sribawono. Di Sribawono dulu. Sidang sinode yang keberapa itu tahun 78 kalau nggak salah itu pernah diadakan sidang sinode di sana. Tahun 78. Itu GKJ berubah menjadi ke GKL ya tahun itu. Apa? Kalau nggak, seingat saya itu sudah memakai nama GKJL. GKL, GKL apa Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Lampung kayaknya. Gereja Kristen Lampung. Tapi mulainya betul saya kurang paham itu kan diputuskan ke sinode itu kan. Iya. Putusannya itu jadi seingat saya mulai boleh. memakai nama GKL. itu kayaknya di sidang sinode di Sribawono karena waktu itu saya juga ikut sidang. Ikut hadir dalam sidang itu di sidang sinode itu. Awalnya apa namanya gerejanya? Awalnya ini di dalam sejarah yang saya dapat informasi itu terkait dengan GKJ itu ada tambahannya L, apakah itu termasuk ya Pak? Dulu itu GKJL begitu, GKJL itu Gereja Kristen Jawa Lampung. Karena tinggal ada di Lampung sehingga ada tambahan GKJ. Tapi masih orang-orang dari GKJ gitu loh yang mekar ke situ. Tapi ada di Lampung itu jadi GKJL itu. GKJ. Oke, baru GK. Artinya dari GKJ memang dulunya gitu. Awal-awalnya di GKJ. Sebelum ada penertiban administrasi, sebelum diadakan sidang sinode di Lampung sidang sinode di mana itu di Palembang apa di mana gitu. Oh iya. Keputusan saya kurang tahu juga waktu itu kan. Tahu saya ingat penyebutan nama menjadi GKL itu kayaknya di Sribawono itu. Iya. GKL di Sribawono berarti dia apa? GKJ. Oh GKJ. GKL. Lalu setelah itu berkembang sampai ke GKSBS. Bapak Mersoni betul? Itu enggak tahu saya. Berarti di tahun 82 itu masih GKL ya? Masih GKL. Oh iya. GKL aja. Artinya Bapak itu GKSBS itu kan udah tahun 2090-an berapa tuh? Oh iya maksudnya. Saya lihat gereja. Saya lihat gereja di mana-mana kok jadi BSB itu. Saya sendiri kurang paham itu mana. Iya betul. Artinya kan hampir mendekati tahun 2000-an kok itu. Oh jauh berarti. Ya nanti saya informasi. Dulu GKL memang. Iya. GKL dulu. GKL itu lama. Kayaknya tahun 2000-an GKJ BSBS itu. Karena belum lama saya udah di
baru satu ini baru ngeh ya. Baru nggak? Oh ya, ternyata dari situ. Kita kan kalau nanya kamu dari GKKL apa dari GKJB apa GKBB apa GKSBS. GKS itu makanya saya kurang paham itu. Ya betul. Karena Tahu beda saya ya selisih jauh. dulu GKL aja kan. KL malah tahu ya. Iya kalau GKL tahu. Untuk pelayanan gereja memang waktu itu dilayani dari Bandar Lampung ya Pak? Sebelumnya kan dulu pelayanan pertama awal itu kan dari Metro. Oh malah langsung Metro. Langsung Metro Pak Siswa Dwijo itu Pak sama Siswa Pak itu. Abner itu kan pendeta konsilen. Ya dua-duanya ya. Oh langsung. Pendeta konsilen peninggalan zaman Londo dulu itu kan dari konseling apa konsilen itu kan. Ya konsulen. Dari sending dulu bekas sending mungkinan. Nah setelah dari GKJ itu Pak Siswa Dwijo itu waktu itu kayaknya sudah pensiun, baru ke Pak Abner. Oh. Pak Abner nggak lama itu, Pak Abner itu nggak lama. Terus ke Pak Siswa Dwijo ke Pak Pujo. ini Pak Pujo. Nah Pak Pujo itu sudah mulai ke GKL. Ya karena itu Pak Pujo mulai 82 ya. Ya itu mulai GKL itu sudah mulai GKL itu udah itu. Sebelumnya itu ya yang dulu yang awal-awalnya Pak Siswa Dwijo itu masih tahun 60-an pelayanan itu. Itu aja kalau datang paling kalau pas saya ingat ada manten sama perjamuan kudus itu. Oh, hanya momen itu ya. Iya. Ya namanya dari Metro sana atau dari Kota Bumi pasti. Tefai, ono wi amane, piye iki? Siswa Dwijo. Ya, mungkin itu dulu. Itu pertama kali pendeta yang Pendeta pertama Karena- ya, siswa. kenapa bisa langsung dilayani dari sana karena saudara bapak itu ada yang menjadi guru Injil di Wonosari Metro itu Siapa itu Pak? dulunya Iya, saudara. Mbah. Dari saudara ya. Dari Mbak Sing ya? bahasa apa? Tapi udah tua dan ninggal itu. Iya, Mbak siapa? Mbah ada lupa Siapa? saya pernah sana dulu. Sedulur nang Metro iki. Yang anaknya sekarang di Kota Bumi itu di belakang Mata Selan itu. Ya. Itu makanya tahu kalau di situ ada apa ya? Ada keluarga Kristen itu. Maka Pak Pujo itu ke sana gitu loh. Iya. Itu. Oke. Itu aja awalnya jadi awalnya itu memang masih berpindah-pindah itu. Wah, belum tetap. Ya. Saya ingat mulai netap itu sekitar tahun 60-an berapa 60-an 7 mungkin. Mulai netap di rumahnya Mbah Cip itu. Di rumah Mbah Cip itu. Generasi. Ya. Terima kasih matur suwun sangat niki Pak ngerepoti Oke, sami-sami. informasi nih. Ya begitu aja itu yang dapat saya informasikan. Iya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Karena mungkin informasi yang lain kawan-kawan nggak ada, sudah nggak ada juga Nggih. yang sepantar saya ataupun ada tapi mereka sudah nggak Nggih, Satu, belum satu. berkecimpung juga dulu. Pak D, mau nanya tanggal lahirnya si Mbah Kakung berapa, Mbah? Waduh, aku malah kayaknya maisane Oh lho. ya wis. Ninggalnya juga lali ya, Mbah? Ngomongane sing ngono. Ya wis. Ninggalnya juga lali sih, Mbah. Tahunnya itu 2024 lahirnya, cuman tanggalnya berapa itu saya nggak tahu. Oh iya, nggih. Nah, tahunnya 2024 kalau ini. Nggih. Nggih pun matur sembah nuwun, Mbah. Kalau saya lahirnya tanggal 7 Oh iya, 7. 7. Bentar, bulan Pak. 6 Oh, 7 bulan 6. 7 bulan 57. Oh, 1957. Di mana itu? di mana, Pak? Di sini ya, di Ya, Lampung ya. di situ di Lampung ya? Di Oh, kelahiran Lampung. Oh, di dia Lampung. Iya. bisa cerita tadi karena dikasih tahu Mbah pasti ya. Iya, Lampung. Iya, iya. Tanggal 7 bulan 6. Iya, Benar ya? benar. Ya, Kak, saya selain itu kan
sering sharing sama orang tua, Ya. orang-orang tua dulu. Dan di tahun 80 sampai 83 apa ya, 82. Saya kan pernah jadi sekretaris kampung Oh. di situ. Nah, itu lucu. Pernah menjadi carik di situ di Merbu Mataram dulu sebelum pecah. Nggih, nggih. Pasti kan dulu Dari 79 sampai 82 saya pernah menjadi sekretaris kampung, jadi carik di situ. Maka sedikit banyak kan sering mencari pengalaman, sering Oh, iya. masalah masalah apapun yang berkaitan dengan itu kan sering minta penjelasan, minta cerita, minta ya untuk generasi berikutnya agar nggak kayak ini. Nggih, nggih. Makanya di Krian itu yang tahu sejarahnya juga saya, tak batas-batas tanah itu mereka yang tahu. Iya. Saya bilang kenapa nggak ini nggak itu sama anak-anak yang di situ loh, karena saya kan lebih mengetahui, karena dulu yang sering berkomunikasi dengan sesepuh di situ kan yang paling dekat saya. Kalau anak-anak muda itu nggak peduli sama orang tua dulu, jadi nggak tahu apa-apa pun nggak tahu. Kalau saya sama Pak Adi Prapto, sama Pak Sasto Marjiun, itu ya orang tua ya kawan ya, buat kita ngobrol-ngobrol sampai malam kadang ini. Tahun berapa itu, Mbah? Mengetahui apanya? Sampean dadi carik? Tahun 79 sampai 82. Oh, podo berarti. Itu. Ya, pokoknya itu aja. Nggih, Nggih, matur suwun Sun nggih, nggih Pak De. informasinya.